Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang sistem pencernaan dan olahraga. Nah, yang pertama, apa sih sistem pencernaan manusia? Sistem pencernaan manusia adalah suatu sistem di dalam tubuh yang berperan sebagai penerima makanan dari luar yang kemudian diolah di dalam organ pencernaan manusia, dimulai dengan pemasukan makanan dari luar, pencernaannya, penyerapan bahan-bahan yang dapat diserap, dan menghilangkan sisa-sisa pencernaan. Nah, pencernaan adalah proses pencernaan di mana partikel makanan yang besar terlebih dahulu dipecah menjadi partikel yang lebih kecil. Nah, selanjutnya perjalanan makanan dimulai dari mulut. Tempat gigi mengunyah dan air liur membantu melunakkan serta memulai memecah karbohidrat. Dari sini, makanan yang sudah lembek yaitu disebut dengan bolus. Bolus lalu melewati tenggorokan atau faring, di mana epiglotis memastikan makanan tidak masuk ke saluran pernapasan, melainkan ke kerongkongan atau esofagus. Nah, di esofagus ini otot-otot bekerja otomatis melalui gerakan peristaltik atau gerakan mendorong makanan turun dengan lembut menuju lambung. Setibanya di lambung, makanan bercampur dengan asam lambung dan enzim pepsin yang memecah protein. Gerakan otot lambung mengaduknya hingga menjadi bubur halus bernama thymus yang siap melanjutkan perjalanannya menuju usus halus untuk diserap gizinya. Pada saat makanan tiba di lambung, makanan diolah oleh asam lambung dan enzim pepsin hingga menjadi bubur lembut yang bernama thymus. Gerakan otot lambung yang teratur membantu mengaduk dan menghancurkan makanan. Saat thymus siap, katup pilorus perlahan terbuka membiarkan thymus masuk ke usus 12 jari atau yang disebut dengan duodenum. Nah, di sini getah pankreas dan empedu bekerja sama memecah lemak, protein, dan karbohidrat agar mudah diserap oleh tubuh. Selanjutnya, thymus bergerak ke jejunum dan ileum, tempat fili dan mikrofili pada dinding usus menyerap sari-sari makanan ke dalam darah untuk disalurkan ke seluruh tubuh. Makanan yang telah diolah oleh lambung kemudian disalurkan di usus kecil. Nah, sari-sari makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral diserap oleh fili dan mikrofili ke dalam darah untuk digunakan tubuh. Sisa makanan yang tidak terserap seperti serat dan air berlebih kemudian dikirim ke usus besar. Di usus besar, tubuh menyerap kembali air dan garam mineral, sementara bakteri baik membantu memecah sisa makanan dan menghasilkan vitamin K serta sebagian vitamin B. Nah, selanjutnya sisa yang tersisa berubah menjadi fases dan disimpan di rektum. Saat rektum penuh, tubuh memberikan sinyal untuk tubuh kita untuk membuang air besar. Otot sfinkter anus kemudian mengatur keluarnya fases tersebut yang menandai akhir perjalanan makanan di dalam tubuh kita. Berhubungan dengan sistem pencernaan dan juga olahraga, di sini saya akan memberikan sedikit contoh makanan apa saja sih yang perlu dikonsumsi sebelum berolahraga atau latihan. Nah, makanan apa saja sih yang sangat penting dikonsumsi sebelum berolahraga atau latihan? Yaitu makanan yang tinggi karbohidrat. Dikarenakan pada saat olahraga maupun latihan, tentunya tubuh kita cukup membuang energi yang banyak. Oleh karena itu, kita perlu mengonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat atau dengan 2:1 dengan protein. Apabila melakukan olahraga dengan durasi yang cukup panjang, maka sebelum melakukan aktivitas olahraga maupun latihan, perlunya tubuh kita mengonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat untuk menambah energi pada saat melakukan olahraga dengan durasi yang cukup lama, dan juga diseimbangi oleh mineral. Nah, ada 3 jenis karbohidrat yang perlu kita konsumsi. Yang pertama
pertama yaitu ada monosakarida, yang kedua ada disakarida, yang ketiga ada polisakarida. Nah, monosakarida ini terdiri dari glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Yang disakarida ini mengandung sukrosa, laktosa, maltosa. Yang polisakarida ini terdiri dari pati, glikogen, dan serat. Nah, fungsi karbohidrat ini untuk apa sih? Nah, fungsi karbohidrat yang paling utama yaitu untuk mendukung fungsi metabolisme, menjaga keseimbangan glukosa dan darah, penyimpanan energi dan bentuk glikogen, dan meningkatkan fungsi pencernaan. Nah, makanan apa saja sih yang mengandung karbohidrat monosakarida? Yang pertama yaitu ada jus buah segar seperti apel atau jeruk yang tentunya mengandung glukosa. Yang kedua ada madu yang mengandung fruktosa. Yang ketiga ada keju atau yogurt yang mengandung galaktosa. Nah, makanan yang mengandung karbohidrat disakarida yaitu buah-buahan manis seperti nanas, mangga, tebu, dan lain-lain yang tentunya mengandung sukrosa. Dan yang kedua ada yogurt mengandung laktosa. Yang ketiga ada roti, sereal, gandum, oatmeal yang mengandung maltosa. Nah, selanjutnya ada makanan yang mengandung karbohidrat polisakarida. Yang pertama itu nasi, gandum, kentang yang mengandung saripati. Yang kedua ada sayuran hijau seperti bayam, kangkung, sawi yang mengandung selulosa. Yang ketiga ada daging ayam dan daging merah yang lainnya. Nah, pada daging tersebut mengandung glikogen. Nah, di sini saya memberikan contoh sedikit yang dapat saya tampilkan untuk menu makanan apa saja sih yang dapat dikonsumsi sebelum memulai aktivitas olahraga maupun latihan. Nah, di sini saya membuat dengan 2:1. Nah, pada saat 4 jam sebelum melakukan olahraga atau latihan, kita dapat mengonsumsi makanan tersebut yang sudah saya tampilkan. Dan 1 jam sebelum melakukan olahraga atau latihan, saya juga menampilkan makanan atau menu yang saya buat tersebut. Setelah kita membahas tentang makanan apa saja yang perlu dikonsumsi sebelum berolahraga atau latihan, di sini kita melanjutkan untuk membahas tentang makanan apa saja sih yang dikonsumsi selesai berolahraga atau latihan. Ini sedikit saya memberikan contoh menu makanan yang dapat dikonsumsi setelah melakukan olahraga atau latihan, yaitu seperti nasi merah dengan tumis dada ayam panggang dan tumis dah kangkung dan air kelapa. Nih, air kelapa itu buat opsional aja, juga bisa diganti dengan air putih. Nah, yang kedua ada oatmeal dengan susu, potongan pisang dan kacang almond serta air putih. Yang ketiga ada smoothie yang berisi susu, pisang, yogurt, dan buah-buahan. Yang keempat ada roti gandum isi telur rebus, ada juga buah apel, yogurt, dan air putih atau air kelapa. Nah, apa sih fungsinya air kelapa ini? Untuk memulihkan mineral atau ion-ion di dalam tubuh kita yang telah hilang setelah melakukan aktivitas tersebut. Nah, itulah fungsinya air